Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Muhammad Hasrul dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya, yaitu Logika Informatika. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Nomor 1. Buktikan kevalidan argumen modus tollens dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, untuk menjawab soal ini, perlu saya jelaskan sedikit apa itu kevalidan. Kevalidan adalah suatu argumen dinyatakan valid jika konjungsi dari hipotesa atau premis yang diimplikasikan terhadap kesimpulan berupa tautologi atau benar. Dan untuk modus tollens itu sendiri ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dengan ingkaran dari pernyataan tunggal. Nah, misalkan saya tulis seperti ini. P implikasi Q untuk premis pertama. Dan untuk premis kedua yaitu negasi Q. Maka kita bisa tarik kesimpulan dari sini, yaitu kesimpulannya atau konklusinya adalah negasi P. Dan kita bisa tulis dengan seperti ini. P implikasi Q dan negasi Q implikasi negasi P. Nah, sebagai contoh, premis 1. Jika ada buku, maka ada pulpen. Premis 2. Tidak ada pulpen. Maka untuk menarik kesimpulannya seperti ini, ya, jadi kesimpulannya atau konklusinya adalah tidak ada buku. Nah, untuk membuktikan kevalidan dari argumen ini, kita menggunakan tabel kebenaran. Contohnya P Q negasi P negasi Q. P implikasi Q P implikasi Q dan negasi Q. Dan selanjutnya P implikasi Q dan negasi Q implikasi negasi P. Nah, untuk tabel kebenaran ini kita isi seperti biasanya, yaitu true, 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 false, false, true, false, dan false. Untuk negasi P yaitu kebalikannya, jadi true menjadi false, false, true, dan true. Sama seperti negasi P, untuk negasi Q, false, true, false, dan true. Untuk implikasi P implikasi Q, true, false, true, dan true. Nah, untuk ini P implikasi Q dan negasi Q.
false, 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 dan true. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang terakhir, true, 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 dan true. Nah, untuk argumen modus tollens, dari argumen modus tollens tersebut, pernyataan ini menghasilkan tautologi atau kebenaran, maka argumen tersebut dinyatakan valid. Nomor 3. Tuliskan satu contoh argumen yang memenuhi kaidah silogisme disjungtif. Nah, untuk menjawab soal ini perlu saya jelaskan sedikit apa itu silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah suatu kenyataan apabila kita dihadapkan oleh dua pilihan yang ditawarkan misalkan A atau B, sedangkan kita tidak memilih atau menyukai A atau B, maka pilih salah satunya, yaitu A atau B, dan begitupun sebaliknya. Nah, inilah pengertian dari silogisme disjungtif. Nah, untuk silogisme disjungtif bisa juga dituliskan seperti ini. P disjungsi Q. Untuk sebagai premis, ini sebagai premis pertama ataupun sebagai hipotesa. Ini sebagai premis pertama, dan untuk premis kedua negasi P, ini sebagai premis kedua atau hipotesa, dan juga hipotesa. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Ini bisa juga kita tuliskan seperti ini, atau kita balik saja, P atau Q negasi Q, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah P. Ini sebagai yang pertama dan ini sebagai yang kedua. Ini cuma kebalikannya saja. Nah, untuk contohnya misalkan saya sedang makan atau
minum atau minum. Ini sebagai premis pertama. Untuk premis kedua yaitu saya tidak makan. Saya tidak makan. Saya tidak makan. Maka kesimpulannya atau konklusinya adalah saya sedang minum. Nah, inilah kesimpulannya. Bisa juga kita balik seperti ini, saya sedang makan atau minum. Kita ganti di sini, saya tidak minum. Maka kesimpulannya adalah saya sedang makan. Nomor 5. Perhatikan hipotesa-hipotesa di bawah ini. A. Jika saya belajar atau jika saya jenius, maka saya akan lulus ujian matematika. B. Saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. C. Jika saya lulus ujian matematika, maka saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Dan D. Saya tidak belajar. Nyatakan kalimat-kalimat di atas dengan simbol-simbol logika. Gunakan prinsip inferensi logika untuk menentukan kesimpulan dari hipotesa-hipotesa di atas. Nah, untuk menjawab soal ini, dari keempat option di atas kita rubah terlebih dahulu, kita rubah dalam simbol-simbol logika. Misalkan yang pertama yaitu jika P adalah jika saya belajar, Q jika saya jenius, R saya akan lulus ujian matematika. S saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Dan untuk option C, jika saya lulus ujian matematika, kita sudah posisikan di R tadi, maka saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika, sama dengan posisi di S. Dan D, saya tidak belajar, ada di posisi P. Nah, selanjutnya untuk jika kita sudah merubah ke dalam bentuk simbol-simbol logika, maka kita mencari fakta-faktanya. Untuk option bagian A yaitu jika saya belajar atau jika saya jenius, maka saya akan lulus ujian matematika. Untuk bagian A, faktanya yaitu P atau Q implikasi R. Untuk bagian B, hanya S, karena saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Untuk bagian C, jika saya lulus ujian R, maka saya diizinkan implikasi negasi S. Dan D, negasi P. Nah,
jika kita sudah menentukan fakta-faktanya, selanjutnya kita menarik kesimpulan dari hipotesa-hipotesa atau fakta-fakta tersebut. Maka kita bisa mengambil dari fakta bagian C, fakta C yaitu R implikasi negasi S, dan fakta bagian B yaitu S. Maka konklusi atau kesimpulan dari fakta-fakta ini adalah negasi R. Nah, seperti rumus yang tersedia ini, maka ini termasuk dalam modus tollens. Nah, jadi untuk hipotesa-hipotesa di bawah ini, untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan prinsip inferensi logika, kita menggunakan modus tollens. Modus tollens yang kita ambil dari data ini. Nomor 7. Buktikan kevalidan argumen di bawah ini dengan menggunakan prinsip-prinsip inferensi logika. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kali kita lakukan, kita harus menuliskan hipotesa argumen tersebut. Contohnya yang pertama adalah kita harus menuliskan hipotesa argumen. Yang pertama yaitu S konjungsi Q. Yang kedua Q. Ketiga adalah S disjungsi Q implikasi R. Nah, untuk menentukan kevalidan argumen, yang pertama yaitu dari hipotesa S konjungsi Q, kita dapat menghasilkan di sini atau konklusinya yaitu Q. Nah, ini bisa kita sebut sebagai penyederhanaan konjungtif. Penyederhanaan konjungtif. Ini kita sebut sebagai penyederhanaan konjungtif. Nah, untuk nomor 2, Q kita bisa dapat simpulkan sebagai atau konklusinya menghasilkan S disjungsi Q. Nah, ini kita bisa sebut sebagai penambahan disjungtif. Nah, Q ini kita ambil dari nomor 1 tadi, yaitu hasilnya dari S konjungsi Q. Kita ambil Q ini kita ambil dari nomor 1. Nah, untuk yang ketiga yaitu S konjungsi Q implikasi R.
Nah, ini sebagai premis pertama. Nah, untuk premis kedua kita ambil dari nomor 2, yaitu hasil dari key, ya ini, yang ini, yaitu S disjungsi key. Ini adalah premis 2. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah R. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah R. Nah, hasilnya ini bisa kita sebut sebagai modus ponens. Nah, dari hasil ini kita simpulkan bahwa modus ponens. Nah, untuk sekarang bahwa argumen yang ada di sini itu menghasilkan bahwa argumen ini valid, yaitu argumen ini valid karena bernilai tautologi atau benar. Nomor 9, menghafalkan doa pembuka materi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, itu tadi pemaparan dari ujian akhir semester saya. Jika ada kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam tata cara saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Dan untuk kalian teman-teman yang ingin komen, like, dan subscribe channel ini, silakan. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Untuk selanjutnya, sampai jumpa dan sampai kita ketemu di next video selanjutnya. Bye.